Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa hari ini? Gimana? Sikap doanya. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Selamat pagi anak-anak yang berkata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di ruangan ini. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran. Berkatilah kami agar pembelajaran kami lancar dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, ini saja doa yang kami sampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan kuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Benada. Nah, anak-anak, apakah hari ini masuk semua? Masuk semua. Oke, bagus ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, semuanya berdiri dulu, kita bernyanyi. Siapa yang mau memimpin lagu hari ini? Kita akan menyanyikan lagu Pancasila ya, Garuda Pancasila. Oke, silakan Tina. Posisinya ya, siap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ya, terima kasih Tina. Sekarang silakan duduk semuanya. Kita tadi nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ya, masih ingat bunyi Pancasila? Masih. Sekarang Ibu mau kalian menyebutkan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila ya. Sila pertama siapa yang menyebutkan? Oke. Ketahanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Benar? Benar. 2. Denis. Manusia akan ada dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar? Benar. 3. Tina. Persatuan Indonesia. Benar? Benar. 4. Yo. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, bagus. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti anak kelas ini semuanya hafal ya kan? Tepuk tangan dulu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus hafal Pancasila. Ya. Bukan hanya harus hafal, kita juga harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap Pancasila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Jadi nanti kalian akan menyebutkan contoh penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Ya. Dan itu juga harus kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, termasuklah di sekolah. Ya. Nah, kemudian nanti kalian juga akan mempelajari cara hewan berkembang biak. Sama seperti manusia, hewan juga berkembang biak. Ada yang tahu mengapa hewan berkembang biak? Agar tidak
Iya, agar tidak punah, bagus sekali. Nah, jadi kita harus tahu ya, kita akan mempelajari itu ya. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Kita harus tahu ya, agar kita juga bisa menjaga hewan-hewan tersebut agar tetap lestari, agar tidak punah, supaya nanti generasi berikutnya bisa tahu hewan, misalnya badak itu seperti apa, tanteng itu seperti apa, ayam itu seperti apa. Ya, siap belajar hari ini? Siap. Harus siap. Nah, sekarang Ibu minta kalian perhatikan di depan ya. Ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa ini? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ya. Nah, Garuda Pancasila ini merupakan lambang negara Indonesia. Ya. Nah, Garuda Pancasila ini merupakan lambang negara kita dan merupakan simbol Pancasila ya. Jadi sila 1 sampai 5 tadi ya, ini ya lambangnya. Ya. Inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu merupakan dasar negara. Ya, Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia. Dalam tiap butir Pancasila itu mengandung nilai-nilai ya Pancasila. Nah, nilai-nilai tersebut harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, ya, rakyat Indonesia itu diharapkan dapat hidup dengan damai, ya, rukun, tentram, sejahtera. Nah, sehingga Pancasila ini merupakan pedoman kita dalam hidup bernegara, berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, adapun contoh-contoh penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Ya. Yang pertama itu melakukan musyawarah. Contoh penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Yang pertama apa? Melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal program di lingkungan. Iya, ini salah satu contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nah, Ingat apa bunyi sila keempat? Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Nah, ya. Jadi melakukan musyawarah untuk menentukan ronda itu juga merupakan salah satu contoh penerapan sila keempat.
sebenarnya kita itu sudah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Baik sadar dan tidak sadar kita harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dan sila-sila lainnya dari sila pertama sampai sila kelima. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu adalah pedoman kita bangsa Indonesia. Ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu simbol sila keempat? Kepala banteng. Apa? Kepala banteng. Ada yang menyebutkan kepala banteng. Ada yang lain? Benar atau salah Pak Banteng? Benar. Jadi simbol sila keempat itu adalah Kepala banteng. kepala banteng, ya. Nah, ada yang tahu mengapa sila keempat itu disimbolkan, dilambangkan dengan kepala banteng? Siapa yang tahu? Ayo. Ayo, mengapa sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng? Ada alasannya ya. Mengapa bukan yang lain? Mengapa kepala banteng yang menjadi simbol sila keempat? Ya. Nah, alasannya mengapa sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng itu karena banteng itu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Ya. Jadi sama seperti manusia ketika sedang bermusyawarah. Jadi kalau manusia ya, sedang bermusyawarah itu kan berkumpul kan? Nah, jadi ibaratkan sekumpulan banteng. Karena banteng itu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, itulah alasan mengapa sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Ya. Nah, ini ya. Jadi sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, ini ada gambar banteng, sekumpulan banteng. Dikatakan bahwa banteng itu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Ya. Nah, ini loh Pak. Oke, pertama seperti ini saja. Soalnya kalau dipukul kan gangguan, jadi tidak langsung berubah ya. Nah, ada yang tahu bagaimana cara banteng berkembang biak? Beranak. Beranak. Yang lain? Ada yang berbeda? Tidak ada ya. Nah, jadi banteng ini berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan ya. Mengapa sih kok hewan itu berkembang biak? Agar tidak punah. Ada lagi yang lain? Bertambah banyak dan tidak punah. Agar bertambah banyak. Ada lagi yang lain? Ya. Jadi hewan itu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya ya agar tidak punah, supaya nanti generasi berikutnya bisa tahu, oh ternyata banteng itu seperti itu, bisa langsung lihat objeknya ya. Jadi bukan hanya melihat gambar. Banteng itu kayak gimana sih, hanya lihat gambar tapi tidak pernah lihat langsung bantengnya ya. Nah, makanya hewan itu berkembang biak ya. Jadi tujuan hewan berkembang biak itu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ya. Nah, hewan itu berkembang biak itu dengan 3 cara. Ya. Ada 3 cara berkembang biakan pada hewan. Yang pertama, vivipar. Ya, yang kedua, ovovivipar. Yang ketiga, vivipar, ovipar dan ovovivipar. Sekarang vivipar, apa itu vivipar? Hewan yang dengan berkembang biak secara bertelur. Secara bertelur, benar atau salah? Benar. Yang kedua, ovipar. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau beranak. Ya, kemudian yang ketiga, Ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan 2 cara
ada hewan. Yang pertama itu vivipar. Vivipar itu ya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Contohnya banteng ya, kucing, anjing, apa lagi? Sapi, apa lagi? Apa lagi? Kelinci, banyak ya kan? Kalau dengan cara ovipar, ayam, masih banyak lagi ya. Nah, itu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Kemudian yang ketiga apa tadi? Ovovivipar. Yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contoh hewannya apa saja? Ada ikan hiu, ular, kelelawar, ikan teri, ular, salamandar, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi ya. Nah, banyak sekali. Nah, sekarang Ibu minta kalian baca dulu teks berikut ya. Ibu beri waktu 3 menit saja untuk bacanya. Dimulai dari sekarang, ini nama pertama. Baca dalam hati saja, baca dalam hati. Ya, sudah ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Tadi kan kalian sudah mempelajari tentang nilai-nilai yang dikandung dalam sila keempat. Nah, sekarang siapa yang mau menceritakan contoh penerapan sila keempat? Siapa yang mau cerita? Yo. Oke, coba Pio maju ke depan. Pio. Sini aja. Ada temannya. Nah, contoh penerapan sila keempat bagaimana Pio? Seperti berdiskusi dengan teman, melakukan pemilihan kelas, mengadakan rapat untuk memilih jadwal ronda, tidak memaksakan kehendak orang lain, lebih mementingkan kepentingan umum. Ya. Dia pernah tidak melaksanakan beberapa contoh penerapan nilai-nilai tersebut? Pernah saat diskusi dengan teman Saat berdiskusi dengan teman, berdiskusi tentang apa dia? tentang pelajaran, misalnya waktu itu kami diskusi tentang pelajaran TIK. Oke, iya loh. Jadi itu merupakan salah satu contoh penerapan sila keempat. Oke, bagus sekali. Terima kasih Pio. Tepuk tangan. Siapa lagi yang mau bercerita tentang contoh penerapan nilai sila keempat yang pernah dilaksanakannya? Pasti kita semua di sini pernah melaksanakannya. Sekarang minta satu orang lagi. Siapa? Siapa? Yang mau? Ada? Boleh, silakan bagi Nana. Kita semua pasti pernah melakukannya ya. Pasti kita sudah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam
ketua kelas. Bagaimana kemarin teknik pemilihan ketua kelasnya Nada? Dengan cara apa namanya itu di pemungut suara yang paling banyak itu yang menjadi ketua kelas. Iya. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan salah satu contoh penerapan sila keempat dengan memilih ketua kelas. Kemarin kita sudah memungut suara, jadi nilai suara terbanyak yang menjadi ketua kelas. Dan itu harus kita terapkan ya. Jadi yang terpilih menjadi ketua kelas harus melaksanakan tugasnya dengan baik, dan yang tidak terpilih juga harus berlapang dada mendukung yang terpilih. Oke, terima kasih. Dada, tepuk tangan dulu. Nah, tadi kan kalian sudah membaca teks bacaan ini, sudah semua kan? Nah, supaya lebih jelas, Ibu minta satu orang lagi untuk membaca dengan nyaring ya. Siapa yang mau? Cilen? Ya, Cilen ya, baca ya. Dari situ nampak? Nah, nampak? Keras ya bacanya. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anaknya. Keluarga ini sangat menyukai hewan. Suatu hari mereka berkumpul di rumah keluarga sambil minum teh dan makan ubi goreng. Doni yang merupakan anak kedua menyampaikan kepada anggota keluarga bahwa ia ingin memelihara kucing. Namun tak lama terserah sang kakak yang bernama Nina juga menyampaikan keinginannya untuk memelihara ikan hias. Ayah kemudian juga menyampaikan keinginannya agar bisa memelihara burung. Ibu menjadi bingung dengan banyaknya jenis hewan yang akan dipelihara, karena tiap anggota keluarga ingin hewan pelihara yang berbeda. Iya. Nah, di sini ada sebuah cerita keluarga ya. Ada masalah yang keluarga ini hadapi. Ya. Ada adik yang ingin memelihara hewan. Hewan apa yang ingin dipelihara adik? Siapa nama adiknya? Doni. Doni ingin pelihara apa? Kucing. Kemudian kakak? Ikan Hias. Ayah? burung. Doni ingin memelihara kucing, si kakak ingin memelihara ikan hias, sedangkan ayah ingin memelihara burung. Ya, kira-kira ada tidak yang masalah yang dihadapi keluarga ini? Ada apa? Masalahnya mereka ingin memelihara hewan. Ibu sangat bingung banyak jenis hewan yang akan dipelihara. Jadi tidak ingin memelihara ikan hias, namun tak setelah lama Doni juga ingin memelihara kucing, sedangkan ayah ingin memelihara burung. Jadi ibunya bingung. Ya kan bingung, harus menentukan hewan apa yang harus dipelihara. Nah, kira-kira apa yang harus keluarga ini lakukan supaya mendapatkan solusi ya dari keinginan keluarga yang banyak tadi? Ada yang pengen pelihara kucing, ada yang pengen pelihara ikan, ada yang pengen pelihara burung. Gimana nih solusinya? Solusinya Apa yang harus keluarga lakukan? Solusinya dengan cara mereka berkumpul untuk bermusyawarah apa pendapat masing-masing ayah, ibu, dan 2 orang anaknya. Berarti mereka solusinya mereka harus bermusyawarah gitu. Nah, kalau menurut yang lain harus bermusyawarah. Yang lain? Ada lagi? Yang lain? Diskusi. Untuk memilih hewan yang akan dipelihara, karena di situ ibu bingung jika ikan dan kucing dipelihara dua-duanya, maka kucing akan terjadi dalam Ada lagi masalah kan yang timbul ya? jika melihara burung dengan kucing juga akan mengganggu burung. Jadi harus melakukan diskusi untuk memilih salah satu hewan yang akan dipelihara. Berarti keluarga ini harus memilih salah satu hewan saja ya. Nah, berarti banyak masalah yang timbul dari cerita ini ya kan? Nah, berarti keluarga ini harus melakukan musyawarah untuk menentukan solusi. Hewan apa yang cocok keluarga ini? Seperti itu ya, bisa ya. Berarti masalah itu bisa muncul
dikerjakan ya bersama-sama dengan anggota kelompoknya ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jadi nanti silahkan dimanfaatkan sama soalnya. Jadi kerjakan secara bersama-sama. Di situ ada sebuah teks bacaan yang harus kalian pecahkan ya. Ini teks bacaannya sama. Nah, tadi kan bisa muncul banyak masalah. Kalian tuliskan masalahnya di situ apa saja. Kalau misalnya ada 1, 2 atau 3, tuliskan semuanya masalahnya di situ ya. Nah, kemudian kalian bisa menggunakan Chromebook. Silakan dimanfaatkan juga ya. Silakan dimanfaatkan. Nah, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ibu beri waktu 10 menit dulu ya. 10 menit pertama silakan dikerjakan. Dijawab di belakang letak LKPD-nya saja. Gunakan 1 LKPD saja ya. Jadi 1 kelompok cukup 1 LKPD saja ya yang ditulis. Jawabannya tulis di belakang saja ya. Semuanya kerja ya, jadi tidak ada yang tidak bekerja. Ya, soal pertama, menurut kelompokmu apakah masalah yang dihadapi keluarga tersebut berdasarkan bacaan di atas? Jadi semua masalah yang menurut kamu timbul dalam bacaan teks itu kamu tuliskan ya. Dituliskan masalah apa saja yang timbul. Kalau misalnya hanya 1 tulis 1, dapat 2 tulis 2, dapat 3 tulis 3, pendapatnya. Ya. Kemudian soal nomor 2, apa yang harus keluarga tersebut lakukan untuk memecahkan masalah? Dan seterusnya ya.
hal 4 dan 5 itu baru kamu bisa memanfaatkan komputer. Kalau ada yang membingungkan, tanyanya ke ibu ya, jangan tanya ke teman kelompok lain, atau berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Kalau misalnya masih bingung, tanyakan ke ibu.
Yang nomor 5, perhatikan dulu ya. Yang nomor 5 itu kamu tuliskan ada berapa cara perkembangbiakan tadi? 3. Dan tulis 3. Jadi masing-masing cara perkembangbiakan itu ditulis contohnya sebanyak 3. Ya, berarti ada berapa hewan yang ditulis? Ada berapa? Ada 9. Ya.
nih, jangan sampai ada yang kurang. Kalau diisikan nanti tak ada airnya kan? Siapa ya? Cik Tina bertemu. Kelompok berapa saja yang sudah selesai? Oh, kelompok 2. Ya, kita tunggu kelompok 1, 3, dan 4 ya. Nah, setelah ini nanti ya, perwakilan dari tiap kelompok 1 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Dua menit lagi ya. Ya. 1 menit lagi. Oke, sekarang waktunya sudah selesai. Nah, ya. Ya, sambil kerjakan aja. Jadi, sekarang semuanya perhatikan lagi ke depan. Nah, sekarang Ibu mau kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan, ya. Jadi nanti diwakilkan saja. Ya. Kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok lainnya ya, kelompok 1, 3, dan 4 silakan disimak. Silakan diperhatikan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kalian tanggapi jawaban dari kelompok 1. Ayo kelompok 3 jangan ribut. Ya. Perhatikan temannya yang mau mempresentasikan hasil kerjanya.
masalah yang timbul pada bacaan itu apa? Sang ibu bingung untuk memilih hewan yang harus dipelihara. Ibu bingung hewan apa yang harus dipelihara. Ya. Kemudian nomor 2. Apa yang harus keluarga tersebut lakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Solusinya apa? Bermusyawarah untuk memilih salah satu hewan yang dipelihara. Ya. Berikutnya Dan hewan apa saja yang ingin dipelihara oleh setiap anggota keluarga pada bacaan di atas: kucing, ikan hias, dan burung. Oke, kelompok 2 cukup mempresentasikan 3 soal saja ya. Apakah ada yang menanggapi? Bagaimana jawaban soal nomor 1 dari kelompok 2? Jawabannya tadi, masalah yang timbul dari tes ini katanya si ibu bingung harus memelihara hewan apa? Ya, jadi ya. Gimana? Kelompok lain, tanggapannya? Apakah itu bisa? Bisa. Ya, itu merupakan salah satu masalah yang timbul dalam keluarga tersebut. Solusinya gimana tadi untuk memecahkan masalahnya? Solusi Bermusyawarah untuk memilih salah satu hewan yang dipelihara. jadi keluarga tersebut harus melakukan musyawarah. Bagaimana? Nah, ya kelompok 3 bagaimana tanggapannya? Kata kelompok 2, solusinya hewan musyawarah. Ya, hewan bukan ya, keluarga tersebut harus bermusyawarah untuk menentukan hewan apa yang harus dipelihara. Bagaimana? Bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekarang ibu minta kelompok 4. Silakan kelompok 4. Menurut kelompok apa masalah yang dihadapi keluarga tersebut berdasarkan bacaan di atas? Jika Doni memelihara kucing, sedangkan Nina ingin memelihara ikan hias, jadi kucing Doni akan memakan ikan hias milik Nina. Jika ayah ingin memelihara burung, sedangkan Doni ingin memelihara kucing, maka burung ayah akan terganggu. Sedangkan ibu bingung. Jadi masalahnya ibu bingung ya, harus pilih hewan yang mana. Karena kalau misalnya memelihara kucing dan burung, burungnya akan diganggu oleh kucing. Begitu. Bisa tidak? Bisa. Masalah ya. Jadi ada lagi masalah yang timbul ini. Kalau misalnya pelihara kucing, 2 hewan dipelihara, misalnya pelihara kucing dan pelihara burung, nanti burungnya diganggu oleh kucing. Solusinya bagaimana? Bermusyawarah dan berdiskusi agar mencapai sebuah mufakat. Nomor 3, Jadi solusinya tadi berdiskusi, dan bermusyawarah agar mencapai sebuah mufakat. berdiskusi dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat ya, supaya bisa menentukan hewan apa yang lebih cocok dipelihara di keluarga tersebut. Oke, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Ya. Berikutnya kelompok 1. Kelompok 1 jawab soal nomor 3, 4, dan 5 saja. Karena tadi kan 1 dan 2 kan sama kan masalahnya. Ada 2 masalah tadi. 3 atau 5. Ya. Hewan apa saja yang ingin dipelihara oleh tiap anggota keluarga pada bacaan di atas? Doni ingin memelihara kucing, Nina ingin memelihara ikan hias, dan ayah ingin memelihara burung. Ada berapa hewan yang ingin dipelihara keluarga tersebut? 3 hewan ya. Ya. Apa saja? Kucing, ikan hias, dan burung. Benar jawabannya? Nah. Oke, keempat. Bagaimana cara perkembangan
Kucing diikat, burung terlipat, ikan hias terlipat. Benar? Ya. Jadi cara perkembangbiakan hewan dalam keluarga tersebut tadi, kalau kucing tadi dengan cara apa? Benar? Ikan hias? Ovipa benar? Terakhir? Burung? Ovipa benar? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Mari kelompok 3. Silakan siapa yang akan mewakili? Nomor 1, 2, dan 3 saja. Tunggu dulu, yang lain fokus di kelompok 3 yang akan mempresentasikan. Ayo kelompok 2, perhatikan temannya. Menurut kelompok itu, apakah masalah yang dihadapi keluarga tersebut berdasarkan bacaan di atas? Menurut kelompok 3, ibu menjadi bingung karena terlalu banyak yang akan dipelihara. Jika kucing dan ikan dipelihara, maka kucing akan mengaku ikan dan bisa saja memakannya. Dan jika kucing dan burung dipelihara, bisa saja kucing mengganggu burung. Iya. Bisa? Itu masalahnya? Solusinya sekarang, solusinya. Keluarga tersebut harus bermusyawarah untuk menentukan hewan apa yang akan dipelihara. Mereka berkumpul keluarga ke ruang keluarga untuk berdiskusi hewan apa yang harus mereka pelihara. Oke, bisa? Bisa. Bagaimana menurutmu jawaban dari kelompok 3? Bagus. Bagus ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi sekarang diskusi kelompoknya sudah selesai. Jadi menurutmu apa sih masalah yang timbul dari teks ini? Masalah apa saja? Ya, tadi kan sudah jawab. Apa masalahnya? Ya, jadi masalah yang dihadapi keluarga tersebut bingung menentukan hewan apa yang lebih cocok untuk dipelihara. Sementara ada tiga anggota keluarga yang menginginkan hewan yang berbeda. Jadi solusinya ya sesuai dengan pengamalan sila keempat. Jadi keluarga tersebut harus melakukan musyawarah untuk menentukan hewan apa yang lebih cocok dipelihara di rumah. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi sudah baik sekali ya. Menurut kamu dari pembelajaran ini tadi apa sih yang susah? Ada yang tidak ada. Apa yang susah? Menurut dia apa yang susah? Tidak ada yang susah. Kalau menentukan masalah pada teks ini susah tidak menurutmu? Ya, jadi kita harus berpikir, oh ini masalah apa? Kalau menentukan solusi, Kita sesuai dengan pengamalan sila keempat. jadi yang bikin susah itu karena harus disesuaikan dengan pengamalan sila keempat, ya kan? Nah, menyenangkan tidak pembelajaran sekarang? Menyenangkan. Ya, oke. Yang sekarang karena diskusi kelompoknya sudah selesai, ya. Sebelum ibu lanjutkan, jadi kita ya, sebagai warga negara Indonesia dalam setiap kegiatan kita harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya. Salah satunya untuk memecahkan masalah ya, dengan menerapkan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu bermusyawarah. Sekarang ibu minta kalian mengerjakan tugas ya, individu masing-masing kerjakan sendiri-sendiri. Ibu beri waktu 5 menit saja. Ya. Langsung dikerjakan. Ya. Iya, isi di lembar soal evaluasinya ya.
nasi. Ibu beri waktu 5 menit. Tunggu baca. Iya. Langsung dijawab di kertas ini. Ya. Oh iya. LKPD-nya tadi dikumpulkan ya yang sudah dikerjakan. Kelompok 1 benar? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, silakan dikerjakan. Tidak ada yang kerja sama. Kerjakan masing-masing. Yang sudah boleh dikumpulkan. Namanya jangan lupa ya, jangan sampai tidak diberi nama. Nah ini dia nomor 4 belum dijawab nih. Diperiksa kembali ya. Begitu selesai dicek lagi bisa kalau ada yang terlewat. Rasanya sudah, tapi ternyata belum.
Taman, duduk taman. Sudah selesai semua ya? Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah semua ya? Matikan dulu. Nah, sekarang kalian sudah menyelesaikan tugas yang ibu berikan, ya. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita bagaimana menurut kamu? Menyenangkan? Ya. Jadi pembelajaran hari ini, ya, kita sudah mempelajari tentang apa saja tadi? Contoh pengamalan sila. Apa lagi? Tentang perkembangbiakan hewan. Apa lagi? Sudah belajar apa saja? Apa saja? Melestarikan tumbuhan dan hewan. Cara apa? Cara berkembangbiakan secara optimal, kehidupan dan ekosistem. Iya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang contoh pengamalan sila keempat Pancasila, ya. Nah, jadi sebagai warga negara Indonesia kita harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya. Nah, masih ingat tadi apa simbol sila keempat? Apa? Kepala banteng. Banteng itu cara berkembangbiaknya dengan cara apa? Melahirkan. Ya, jadi ada berapa cara berkembangbiakan pada hewan? 3. Apa saja? Mengapa hewan berkembang biak? Supaya untuk melestarikan jenisnya, ya, supaya tidak punah. Nah, ya, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nanti ibu harapkan kalian tetap belajar lagi, ya, di rumah. Ayo, ini kelompok 3 sibuk terus tadi ibu lihat, ya. Nanti di rumah dipelajari lagi apa yang sudah kalian pelajari hari ini, ya. Jadi jangan mentah-mentah sudah dipelajari di sekolah, di rumah tidak dipelajari lagi. Jadi tetap harus mempelajari lagi, dibuka-buka lagi bukunya. Kemudian untuk pembelajaran besok sudah dipersiapkan lagi, ya. Jadi besok sekolah seperti biasa, masuk jam 7, ya. Nah, setelah ini kalian silahkan pulang. Hati-hati di jalan, tidak boleh singgah-singgah, ya, langsung pulang ke rumahnya, ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, siapa ya sudah sini doang? Yo, ya. Dirapikan dulu bukunya. Kelompoknya. Kelompoknya ditutup. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan pulang, lindungi kami saat di dalam perjalanan agar kami sampai ke tempat tujuan dengan
dinyatakan melalui perkataan Yesus Kristus, hidup yang berkuasa